Belum, belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Paralel 2 Struktur Data. Hari ini bertujuan untuk melakukan presentasi terkait dengan tugas akhir kami. Sebelumnya juga kami mohon hormat kepada dosen pengampu struktur data atas waktunya. Ini langsung saja ke latar belakang mengapa kami mengambil permasalahan project management menggunakan unordered map, web, dan vektor dan juga hashing. Di sini sebelum masuk ke dalam pembahasan ada dua tahap. Pertama ada Abian, kedua ada Hafiz, ketiga ada saya sendiri, Mukhwarit. Masuk kepada pendahuluan, apa sih yang melatar belakangi kami mengambil permasalahan project management. Yang pertama, yang kita tahu kita sekarang sudah masuk ke dalam era digital, yang mana semua hal berpusat pada internet atau digitalisasi. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk melakukan efisiensi waktu dan kinerja dengan memanfaatkan internet melalui pengelolaan proyek. Yang kita ketahui juga sekarang sudah berkembang pesat berbagai aplikasi terkait dengan aplikasi project. Oleh karena itu kami ingin menciptakan suatu produk yang dapat bermanfaat untuk individu untuk melakukan project management. Selanjutnya, ada pun fitur yang kami ciptakan dalam aplikasi ini. Yang pertama ada pencatatan dan pemantauan progres proyek, dilanjutkan dengan manajemen tugas dan penugasan tim, ketiga komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim, dan keempat ada analisis kinerja tim dan individu. Selanjutnya, ada pun metode yang kami gunakan dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama ada order map atau struktur data asosiatif yang menyimpan pasangan kunci dan nilai di mana setiap kunci itu harus unik. Nah, implementasi ini tuh ada pada penyimpanan data user dengan ID, memetakan tugas kepada anggota tim, melacak kemajuan tugas dengan melakukan mapping pada penilaian individu. Lalu ada queue, ada queue. Di queue sendiri ini merupakan struktur data di mana data itu dimasukkan dari satu ujung dan dikeluarkan dari ujung lainnya. Contoh biasa digunakan dengan keyboard first in dan first out. Lalu yang ketiga ada vektor. Vektor ini merupakan array atau dimensi atau vektor adalah suatu struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dengan urutan tertentu. Oke. Lalu yang terakhir ada hashing. Nah, di hashing itu merupakan algoritma yang mengubah teks atau pesan menjadi rangkaian karakter acak yang memiliki karakter yang sama. Di sini kami penerapannya melalui eh, password atau kata sandi. Untuk model selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Oke. Untuk yang pertama ada ini pencatatan dan pemantauan progres proyek. Itu ada fungsi create project dan delete project. Create project itu untuk menambahkan project, sedangkan untuk delete project itu menghapus suatu project. Yang analisis kompleksitasnya itu untuk insert project itu O1 dan delete project itu ON. Next. Um, Oke, untuk yang kedua itu ada hasil dan pembahasan yang kedua itu manajemen tugas dan penugasan tim. Di sini ada fungsi add task yang itu guna untuk menambahkan tugas baru ke dalam proyek. Sementara untuk fungsi mark task complete itu untuk membaca tugas dari file terus menandai tugas itu sudah selesai. Untuk analisis kompleksitasnya menunjukkan bahwa insert dilakukan dengan cepat menggunakan pushback sementara delete dan pencarian memiliki kompleksitas ON. Next. Oke, ini yang hasil pembahasan yang ketiga. Untuk fungsi komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim itu ada fungsi send message dan view message. Itu menyoroti penanganan pesan dalam proyek yang penting untuk komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim. Analisis kompleksitasnya menunjukkan bahwa insert dan save to file dilakukan dengan kompleksitas O1, sementara pencarian memiliki kompleksitas ON bergantung pada jumlah pesan. Next. Dan untuk yang hasil pembahasan yang terakhir, untuk fungsi yang terakhir itu fungsi analisis kinerja tim dan individu, terdapat fungsi analyze others dan analyze team, yang di sini berfokus pada analisis kinerja individu dan tim dalam manajemen proyek. Untuk analisis kompleksitasnya itu operasi pencarian dan insert memiliki kompleksitas ON, sementara save to file dan load from file memiliki kompleksitas ON tergantung pada jumlah data yang diproses. Selanjutnya akan
Lanjutkan oleh Abian. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi proyek manajemen yang dikembangkan berhasil mengimplementasikan berbagai konsep struktur data seperti vektor dan unordered map untuk mengelola data proyek, pengguna, tugas, dan pesan secara efisien. Dengan operasi dasar seperti insert, delete, dan save to file. Sistem ini tidak hanya membantu dalam manajemen proyek dengan lebih terstruktur dan terorganisir, tapi juga meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim. Dengan adanya alat manajemen yang efisien, tim dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan proyek, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan proyek, sehingga proyek yang dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke demo. Oke. Jadi di sini sudah terlihat pada bagian sebelah bawah ini, ketika kode pertama dijalankan, kita dapat masuk ke main menu. Jadi untuk pertama kita langsung aja coba dari sisi admin. Jadi untuk sisi admin ini, kita, nah, kita sudah melihat ada control panel. Ini control panel hanya bisa diakses oleh admin saja. Di sini ada menu tambah proyek, kita langsung aja tambahkan proyek. Kita bisa memasukkan project ID, terus nama projectnya, deskripsi project, terus tanggal project dimulai, kemudian tanggal project berakhir, deadline-nya. Nah, di sini sudah tertulis project create successfully. Selanjutnya kita dapat masuk ke menu kontrol proyek. Nah, di sini kita bisa mengkontrol proyek dengan cara menginput ID proyeknya. Jadi kita langsung aja ketik A01. Oke. Nah, di sini kita masuk ke menu project. Jadi menu project ini bisa diakses sama semua user. Jadi kita di sini ada yang pertama ada lihat detail proyek. Di sini ada info terkait informasi yang ada di dalam proyek. Kemudian untuk fungsi tambahkan tugas kita bisa misalnya memasukkan beberapa tugas. Kalau kita klik lagi lihat detail proyek, nah di sini kita bisa lihat tugas 3 tugas terbaru. Nah di sini kita menggunakan sistem queue-nya di sebelah sini, dia tuh akan menunjukkan 3 tugas yang paling baru ditambahkan. Kemudian kalau kita misalnya keluar dari kontrol proyek, terus kita masuk ke akun user, kita register dulu. Terus di sini kita diminta untuk memasukkan project ID. Apabila kita masukkan project ID A01, nah kemudian kita login dengan akun yang tadi kita daftarkan, nah, dia otomatis langsung masuk ke menu project untuk A01 karena si user ini sudah terdaftar sebagai salah satu anggota dari project dengan ID A01. Kalau misalnya kita lihat detail project, nah, kita bisa melihat tugas yang tadi diberikan oleh si admin juga. Kemudian kalau untuk opsi kedua ini list tugas, di sini kita bisa mengubah status tugas menjadi komplit. Kita bisa memasukkan nomor tugas yang ingin kita selesaikan. Misalkan kita di sini masuk ke nomor 3 oleh user nomor U2. U2 ini didapat dari sistem generate random ID yang ada di dalam sistem. Jadi setiap user itu memiliki ID yang unik satu-satu. Jadi kalau misalnya kita masukkan U2 di sini, terus kita kembali lagi ke list detail proyek. Nah, kita bisa lihat di sini kalau tugas ketiga sudah komplit. Kemudian ada fungsi kolaborasi. Di sini kita gunakan untuk mengirim pesan ke sesama anggota dari proyek tersebut. Jadi kalau misalnya kita send message, kita klik halo. Kalau kita view message, kita bisa ngelihat seluruh pesan yang pernah dikirim di sini. Tapi kalau kita lihat detail proyek lagi, di sebelah sini pada bagian message yang ini kita juga menggunakan sistem queue yang sama pada task. Dia akan menampilkan 3 pesan yang paling baru. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke nilai kinerja, pada bagian ini kita menilai kinerja anggota tim secara individual. Jadi kalau kita misalnya lihat di sini,
total team task ini adalah total tugas yang dimiliki oleh proyek ini ada 3. Kemudian untuk user A011 dia sudah menyelesaikan 1 tugas, berarti dia memiliki kontribusi sebesar 33%. Apabila kita misalnya keluar, terus kita register lagi untuk user kedua pada proyek A01, nah, terus kita login ke dalam akunnya, dia juga bisa melihat hal yang sama seperti A01 user pertama. Nah, di sini juga sudah terlihat kalau tugas ketiga ini sudah selesai, kemudian ada pesan dari user pertama juga masuk. Kalau misalnya kita lihat di list tugas, kemudian kita menyelesaikan salah satu tugas, kita masukkan ke U3, karena sekarang kita ada di user dengan ID U3. Selanjutnya, kita bisa lihat di nilai kinerja. Nah, di sini juga sudah terlihat seperti ini. Jadi, setiap user itu bisa terlihat berapa banyak tugas yang sudah diselesaikan. Kemudian kalau misalnya kita kolaborasi, terus kita mengirim pesan dari sini, saya juga kita view message. Nah, pesan dari kedua user pada project A01 ini juga akan muncul di sini. Selanjutnya kita exit lagi, kita kembali ke admin. Misalkan admin ngebuat proyek baru lagi dengan ID B01. Kita kasih nama. Ya, sekir. Oh, 15. 05. Kita masuk ke menu kontrol proyek, terus kita menambahkan tugas untuk proyek RPL dengan ID B01. Kita tambahkan tugas, misalnya di sini desain. Nah, kalau kita lihat di detail proyek, nah, kita bisa lihat kalau tugas untuk B01 itu baru ada si desain Figma. Dia jadi tugas yang diberikan pada ID A01 dengan B01 itu tidak akan tumpang tindih. Kemudian kita di menu admin ada menu nilai kinerja tim. Jadi kalau misalnya kita pencet, nah, kita bisa lihat kalau completion rate-nya masih 0%. Tetapi kalau misalnya kita keluar dari proyek, terus kita masuk ke A01, terus kita lihat kinerja tim, di sini sudah terlihat dari total 3 sudah selesai 2. Artinya completion rate-nya itu ada di angka 66%. Kurang lebihnya seperti itu demo yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Fabian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Hafiz sudah menjelaskan dengan baik. Mungkin sekian terkait presentasi kami terkait tugas R1 data. Mohon maaf jika ada perilaku atau obrolan yang kurang berperilaku. Mohon maaf dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.